Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kita saat teduh. Sebelum kita saat teduh, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu yang boleh kami rasakan di pagi hari ini. Engkau memberikan kami hidup yang baru. Engkau membangunkan kami dari tempat tidur kami. Sejenak Tuhan, kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami untuk bersekutu dengan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami boleh memahami firman Tuhan dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini, Senin 26 April 2021, tertulis di dalam Mazmur 34 ayat 14 sampai 15. Kami akan membacakannya. Beginilah firman Tuhan. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Demikian firman Tuhan. Perkataan lidah kita ini harus kita jaga dalam berkata-kata atau mengucapkan sesuatu hal, supaya jangan asal bicara atau asal bunyi, atau biasa disingkat dengan asbun. Kita sebagai orang Kristen harus menjaga perkataan kita, supaya apa yang kita ucapkan bisa memberkati dan membangun orang lain. Biasanya kalau kita sakit dan kita berobat ke dokter, hal pertama yang dokter katakan itu adalah, coba saya lihat lidah Anda. Seringkali diagnosa suatu penyakit itu dapat dilakukan hanya dengan melihat bagian mulut kita. Beberapa penyakit dapat diketahui dengan memeriksa keadaan lidah kita. Hal serupa juga dapat dilakukan untuk memeriksa kesehatan rohani seseorang. Tutur kata yang diucapkan oleh seseorang itu dapat mencerminkan apa yang ada dalam diri seseorang. Karena apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Semua bersumber dari hati. Apa yang kita ucapkan itu biasanya itu diekspresikan dari hati kita sendiri. Sehingga lidah ini ternyata memegang peranan yang sangat penting di dalam menentukan hidup kita. Yakobus mengatakan di dalam Yakobus 3 ayat 4, dia berkata bahwa kapal yang ada di air, walaupun besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dikendalikan oleh jurumudi yang amat kecil. Demikian dengan lidah kita, walaupun bagian yang terkecil dari tubuh kita, namun sanggup membuat perkara besar. Begitu banyak kerusakan yang terjadi karena lidah kita ini. Ketika lidah kita ini tidak terkendali, maka akan membuat suatu permasalahan yang besar. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, di dalam Mazmur 34 ayat 14 sampai 15 ada 3 hal yang disampaikan. Yang pertama adalah jaga lidah terhadap yang jahat dan ucapan-ucapan yang menipu. Bagaimana cara kita melakukan itu? Yaitu dengan menahan diri, mengendalikan diri seperti Daud yang berusaha untuk kuat menjaga lidahnya supaya tidak berbuat dosa. Yang kedua dikatakan jauhi yang jahat dan lakukan yang baik.
Artinya kita harus tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga dikatakan, carilah perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Artinya jangan menyimpan kepahitan atau dendam, sakit hati. Berilah pengampunan kepada orang yang menyakiti kita, orang yang membuat kita sakit hati. Mari berdamai dengan mereka, berdamai dalam diri kita sendiri. Karena Tuhan tidak mengampuni orang yang tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Sebab jika kita tidak mengampuni orang lain, Tuhan juga tidak akan mengampuni dosa-dosa kita. Untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, melalui renungan kita pada pagi hari ini, kita diingatkan kembali supaya kita berjaga-jaga, tetap jaga lidah kita, marilah kita lebih berhati-hati dengan perkataan yang kita ucapkan. Sebab lidah kita ini memiliki kuasa untuk membangun, menghancurkan, menyakiti orang lain. Tetapi lidah kita ini, jika kita dapat mengendalikannya, maka lidah kita ini akan dapat memberkati, memberikan hal-hal yang positif kepada orang lain, memberikan semangat kepada orang lain. Biarlah firman Tuhan menguasai hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat memakai mulut kita untuk memuji Tuhan dan memberkati orang lain dan membuat orang menjadi bersemangat, membuat penghiburan atau kekuatan kepada orang-orang lain yang sedang bergumul. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami supaya kami menjaga lidah kami terhadap perkataan-perkataan yang menipu, yang menyakiti. Biarlah Tuhan melalui firman ini kami semakin diberikan hikmat, kepintaran, bagaimana kami bertutur kata kepada orang-orang di sekitar kami, supaya terlihat bahwa kami ini adalah anak-anak Tuhan yang memiliki kasih, sebagaimana Yesus sendiri adalah kasih di dalam hidup kami. Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami di dalam satu hari ini. Apapun kegiatan kami, biarlah Tuhan yang memberkati. Apapun aktivitas kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang campur tangan agar kami senantiasa di dalam sukacita. Tuhan Yesus yang baik, inilah kami Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.